Cerita Sayyidina Ali ingin wiridan yang istimewa kepada Kanjeng Nabi, ingin wiridan yang selain daripada yang lain. Pada Kanjeng Nabi diparingi wiridan, Sayyidina Ali tidak menerima. Itulah orang-orang bisa semuanya menjalankan itu. Tidak. Jawab beliau baginda Nabi, Abdul maqultu ana wa nabiyuna min qabli. Utama-utama zikir Nabi sak durunge aku yo. Daripada legowo nyatela. Rokokan barang ya iso ngrasakne. Ngrong yo mil tenan kok terus rasa surya kan. Kadang yo. Tapi gini, terkadang ya orang ketika sudah sampai di makom dan level tertentu tidak peduli nih entah itu torikot, entah itu kejawen yang terkadang batin saya agak menolak gitu, keakuannya muncul Itu talbis. terus gimana caranya supaya bisa menghilangkan hal-hal seperti itu gitu dan kadang nggak sadar gitu. Iya. Untuk konsep agar kita terjadi talbis hanya dikit ulang dikit nyebute ati tengene dicok itu konsep yang lain itu sulit karena itu ibadah itu memberikan jalan tengah ya. Ibadah itu ghoyatul duli ma'al ghoyatul khub. Jadi kita selalu merasa hina bersamaan kecintaan kita terhadap Allah. Itu secara totalitas ibadah itu seperti itu. Bisa diterima itu. Selalu merasa hina. Selalu merasa hina. Kalau kita merasa mulia dan sering dimuliakan, kayak jenengan termasuk itu talbis nih. Enggak. Talbis. Bagaimana kita Betul. menjaga diri saya? Ditekani wong, maunah, duwe anugerah Allah berupa bisa iso nulungi wong. Talbis, harus kita berhati-hati karena iblis itu alim loh. Itu luar biasa. Kalau betul wani, keluar itu jarang mana kepanjangan gitu. Ini tradisi kok. Dan sarung yang murah timbangannya celono ya. Aku tuh sarung 100.000 lah, celono 500.000 larang elang. Enggak lah, aku ini bang irit sarung mana. Jadi mudah kita muasyarah, kita mudah bergaul. Pernah kejadian lebaran, teman di sisi sana tindian semira di sisi sini agamis kopian itu mana udah tengah Asik gitu kan. Koncoku lucu ya Pak. Jadi kayak bunglon lah dan sebagai anutan. Keyakinan kita dalam hati. Yang benar adalah hati. Adalah ketika hati kita sudah bersih, bisa memasar, otomatis kita bisa mengaplikasikan sesuai yang dalam hati. Saya agak geser ke ranah spiritual sedikit Gus. Spiritual Jawa itu terkadang banyak ilusi-ilusi yang menyelimuti, ya kan? Dengar suara segala macam. Sementara yang murni yang dia dengar adalah suara dari guru yang sejati, dari rasa sejatinya sendiri gitu kan. Nah, tapi ada juga yang mendapatkan bimbingan dari leluhur-leluhur, eyang-eyang dan lain sebagainya gitu. Nah, panjenengan melihat dan memaknai hal seperti itu bagaimana? Itu saya tidak bisa menilai benar dan tidak. Cuma saya lakukan pada diri saya sendiri. Jadi saya mengantisipasi hal-hal hatif, suara-suara tanpa lupa atau bisikan yang dalam hati. Tentu kalau memang itu Roh Kudus yang mengatakan, kok awak ini kok anggap itu memberikan ilham langsung Allah. Allah memberikan wahyu pada Kanjeng Nabi itu melalui Jibril. Kenapa tidak Allah sendiri? Gitu, memakai wasilah Jibril. Allah itu juga kuasa memberikan sendiri. Pada orang-orang kejawen justru ini tidak menjadi seorang kejawen. Ini perlu diantisipasi. Kalau memang itu benar, alhamdulillah. Yang kita jaga, yang kita raksa adalah ilang lan waspada. Iya.
Jangan-jangan itu adalah bisikan kemungkaran. Karena kita nggak tahu itu iblis itu malaikat. Dari bentuk jisimnya sendiri juga kita tidak bisa membedakan antara malaikat dan iblis. Kealimannya alim iblis. Iblis Karena dia senior para malaikat dari kaum Azazil, termasuk malaikat rohani itu di situ. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, kita kembali pada konteks asal kejadian kita. Nah itu Allah itu menyiapkan roh. Kenapa Allah tidak menjadikan kun langsung, harus melalui rahim? Itu kebijakan hukumnya Allah, kebijakan alamnya Allah, perputarannya, bahwasanya kejadian setiap makhluk likuli sayin sababa tetap memakai sebab terciptanya bumi juga ada teori kok. Gitu apa itu Big Bang? Oh iya. Tidak kok ujuk-ujuk. Tidak kok langsung ujuk-ujuk. Wah, Allah merintah. Kita umat Kanjeng Nabi, masa awake dhewe kalau Kanjeng Nabi ngalah-ngalah yo langsung. Yo wajar lah, ada memang seorang bisikan dari guru, wejangan dari guru, atau Mbah Sunan Kali, dapat wejangan dari gurunya Mbah Sunan Bonang dan lain sebagainya. Itu wajar. Tapi bukan dari guru sejati. Kalau kita menemukan guru sejati itu sebenarnya kita kembali letak pada diri kita sendiri. Nah, kenapa saya mengatakan kembali pada diri kita sendiri? Itu roh kita yang mengatakan, kebijakan kita. Iya. Ya, gitu. Roh Qudsi tadi. Roh Qudsi tadi. Oke. Nah, itu kalau kita perluas, kan kita nggak tahu itu yang berbicara roh sultani, atau roh ruwani, atau roh Qudsi, kan nggak tahu juga. Nah, ini kalau istilah meditasi sendiri, pengalaman pribadi saya, mengucap bismillah sebanyak-banyak, itu dari mbah saya, hingga ada perwujudan saya. Wujud nyata. Iya. Jadi saat itu merinding. Awakmu ngirit opo? Tapi welek. Itu kan wis welek hitam gak welek. Berhadapan. Jenggirat saya kaget. Dia langsung kembali pada Allah. Irji ila rabbik, saya kembali pada Allah. Kalau berhentikan bismillah niku. Niki hilang dengan sendiri. Perwujudan itu. Dan saya tidak berani mengamalkan lagi bismillahirrahmanirrahim. Saya gali dulu rahasia-rahasia dalam harfiah setiap bismillahirrahmanirrahim. Karena saya memang tidak kontrol. Tajasud bisa itu biasanya orang Jawa namanya korin. Korin adalah kumpulan daripada mawardi, kakak-kawati, hari-hari, sampai pancer diri kita sendiri, puser kita ini, puser pancer kita. Pancer ini yang menyambung antara roh kita dengan ibu Hawa dengan kandung rahim seorang ibu. Makanan-makanan yang dikonsumsi oleh ibu kan melalui puser. Ya, namanya pancer. Sedulur papat, kelima pancer kalau istilah tasawuf kejawen, tasawuf Jawi. Memang ada kaitannya sih. Iya. Nyambung sebenarnya. Sambung, cuman berbeda bahasa dan berbeda aturan saat itu. Beda ini aja ya, cebutan segala macam gitu ya. Iya. Kalau hati dan batin tuh beda nggak Gus? Berbeda. Bedanya gimana Gus? Batin itu lebih pada dalamnya hati. Iya, batin. Batin itu dari kata mawatin, muara. Hati yang paling dalam berarti. Hati yang paling dalam. Jadi bahasanya siru asror, rahasianya hati. Nah, yang kita pelajari tasawuf itu memang kita di blok-blok itu tetap hati. Bagaimana kejernihan hati? Karena cahaya itu tidak ada padam. Cahaya Qudsi itu tetap akan terpendam ketika hati kita masih kotor. Tidak akan bisa memancarkan sinar cahayanya ketika hati ini masih kotor. Karena hati adalah suatu mir'ah, suatu kaca. Jadi fungsi dari belajar tasawuf itu andai kata diperas adalah penjernihan hati. Penjernihan hati, betul. Ini sama lo yang ngalim di mana?
Karena lu piye takon-takon begini gitu. Ya. Makale wae. Tapi kalau misalnya orang mau masuk thariqat ini Gus ya, apakah harus menunggu syariatnya sempurna terlebih dahulu? Itu khilafiyah. Itu ya? Iya, khilafiyah. Ada yang tidak dengan berjalannya waktu. Iya. Ada yang harus. Itu khilafiyah. Beda orang beda, Beda, sudut pandang iya, ya. Gus, beda. Enggak, itu seperti berbeda torekonya juga berbeda pendapatnya. Oh iya. Tentang itu. Tapi kalau dari panjenengan secara pribadi memang di hadapan Tuhan semua agama sama ya? Saya pribadi sama. Sama ya? Sama. Lalu Nasrani juga dari awal. Iya. Yahudi juga asli dari Samawi. Ya gitu. Ya kita saja yang selalu terikat dengan aturan dan bahkan merevisi aturan itu sendiri. Betul. Bahkan untuk mempermudah salah kita. satu ayat kayaknya saya pernah baca juga, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim bisa selamat asal mengakui Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Iya, seperti itu. Jadi cuman yang sempurna inad dina indallahil Islam, karena yang mengatakan beliaunya baginda Nabi. Dan Islam itu adalah penyempurna daripada agama-agama sebelumnya. Nah, kenapa disempurnakan? Sebagai bentuk daripada wedarane kalimah la ilaha illallah. Nah, ada suatu cerita. Agama itu kan la ilaha illallah, akidah. Allah hanya di situ tempatnya. Semua tujuan tarekat juga sama. Semua tujuan agama juga tetangga-tetanggane Tuhan. Lah, agama adalah suatu keyakinan. Sedangkan nama suatu agama adalah aturan daripada agama itu sendiri. Berbeda nama agama, berbeda suatu aturan. Kristen, Yahudi, Buddha, Islam itu lebih gurunya teman. Jadi ketika kita meyakini la ilaha illallah, terbukti waktu ada cerita Sayyidina Ali ingin wiridan yang istimewa kepada kanjeng Nabi, ingin wiridan yang selain daripada yang lain. Pada kanjeng Nabi diparingi wiridan la ilaha illallah. Sayyidina Ali tidak menerima. Itulah orang-orang bisa semuanya menjalankan itu. Tidak. Jawab beliau baginda Nabi, Abdul maqultu ana wa nabiyuna min qabli. Utama-utamane zikir Nabi sadurunge aku ya afdhalul dzikri la ilaha illallah. Padahal sadurunge kanjeng Nabi ya belum ada Islam. Tapi sudah ada la ilaha illallah lah di situ. Ketika kita mengenal di situ, waduh, enak teman. Konteks Islam itu sendiri kan sebenarnya ada yang menafsirkan ya, agama yang menyelamatkan. Iya, menyelamatkan satu sama lain, tidak mengancam orang lain. Iya, pakai konteks Islam itu al-iltislam. Saling memberi keselamatan satu sama lain, bukan mencela, mencaci, menjustis, menghina, dan bahkan merasa dia agama paling suci. Memang agamanya suci, kitanya saja yang belum suci. Saya tidak suci tapi belum suci. Kita berusaha untuk mensucikan, untuk memfitrahkan kembali dari kita masing-masing. Sampai sini saya mulai paham dan bisa mencerna terkait ini barangkali konsep lauhul mahfud. Ya, saya masih butuh penjelasan. Konsep lauhul mahfud itu sebenarnya bagaimana? Apakah kemudian nanti si A nanti begini katanya udah tertulis gitu. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa nasib seseorang itu, rezeki seseorang itu, prestasi seseorang itu bukan Tuhan yang menentukan, melainkan manusianya sendiri dengan ikhtiar. Gimana itu? Ada tulisannya. Cuman dalam perjalanan kembali pada tulisan itu Allah memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan. Supaya kita menjadi murid. Semua hamba itu ada irodah, ada keinginan. Ya toh? Nah, kita naikkan irodah ini, Allah memberikan suatu murid. Nah, murid itu adalah untuk memahami
daripada irodah itu sendiri. Apa toh karep ki? Piye toh karepe Allah itu? Padahal itu sudah tertulis di sana. Iya toh. Karepe si A dadekne wali, karepe Allah si B dadekne pejabat. Nah ini kita ya nggak tahu. Dalam Mahfud ada, kodok-kodoknya ada. Takdir dalam perjalanan ini adalah suatu takdir. Tapi kodoknya Allah tetap dalam Lauh Mahfud itu. Sampaian ketemu saya, ini ada kodoknya. Nah, takdirnya melalui dan Eko dan bersama-sama. Nah, itu ada Lauh Mahfudnya. Nah di sini dan sampean datang ke sini juga tidak lepas dari takdir. Karena apa? Takdir itu sendiri bisa dikalahkan dengan takdir. Yang merubah takdir itu sendiri adalah takdir itu sendiri. At-takdiru taglibu ala takdir, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yaitu. Iya. Jadi tarbiyahnya sebagai murid kita diangkat menjadi murid Tuhan, murid Allah, untuk bertarbiyah, untuk menyamakan apa yang menjadi irodah Allah itu sendiri. Karepe Allah, madakne karepe Allah gitu. Nah, diwe takdir nih kalau. Terkait dengan ini, paham makrifat Syekh Siti Jenar itu sebenarnya apa yang terjadi antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo? Seolah kan ada perbedaan, dikotomi gitu ya. Itu perbedaannya pasti ada ya. Ada perbedaan. Cuman yang dipakai itu kan wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti. Jadi manunggaling kawula Gusti itu lebih pada makom jamek, makom perkumpulan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi menyatu, persatuan. Nah, persatuan itu kan berarti ada unsur zat yang berbeda, ada unsur basariyah, ada unsur rububiyahnya. Itu ketika sudah bisa menyatukan dengan konsep zikir, nah itu kita bisa menyatu. Bukan berarti kita harus mengakui Tuhan, tapi kita lebih mampu karena sebutan itu tadi.